Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Terhadap penegakan hukum yang ada di tanah Papua, karena semua perbuatan kan dia spotnya kan di Timika, sehingga mereka berkunjung kemari untuk melihat sejauh mana langkah-langkah dari Satgas Nemangkawi sudah dilakukan dan apa konsep langkah penanganan berikut. Sehingga baku tembak di Ilaga, Papua. 1 anggota KKB tewas. Kontak senjata antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB kembali terjadi di wilayah Kampung Maki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat 21 Mei. Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Qudusi membenarkan peristiwa tersebut. Iqbal mengatakan 1 anggota KKB di bawah pimpinan Lekagak Telenggen tewas dalam bentrok tersebut. Hari ini, Jumat 21 Mei 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Timur, 1 KKB tewas, kata Iqbal saat dikonfirmasi Jumat 21 Mei. Iqbal belum dapat merinci kronologis baku tembak tersebut. Terpisah, Kapen Kogab Wilhan, 3 Kolonel CNI IGN Suristiawa turut membenarkan peristiwa kontak senjata itu. Hanya saja, kata dia, pihaknya masih menghimpun informasi lebih lanjut dari lapangan terkait peristiwa tersebut. Info betul, keterangan lebih lanjut akan diinfokan nanti, ujarnya. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM, Sebi Sambom, belum merespon konfirmasi CNNI Indonesia terkait kabar tewasnya anggota KKB di Ilaga. Sebagai informasi, wilayah Ilaga sedang memanas belakangan ini. Terdapat sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi antara KKB dengan aparat senjata awal April. KKB pun turut melakukan pembakaran gedung sekolah. Salah satu korban tembak KKB, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua, Brigadir Jenderal I Gusti Putudani Karyanugraha yang tewas beberapa waktu lalu. Terdapat 8 wilayah kabupaten yang menjadi titik pengawasan Satgas Nemangkawi karena dikuasai oleh KKB. Lokasi tersebut berada di wilayah pegunungan. Polri menjamin keamanan kepada anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang menyerahkan diri dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbaru, ada 3 anggota KKB Papua yang menyerahkan diri. Mereka berikrar setia kepada NKRI. Kita harus sebagai warga negara Indonesia (WNI) harus menjaga dia juga. Kan mungkin ancaman dari kelompoknya yang tadi yang merasa tidak suka dia menyerahkan diri, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penom Polri Kombes Ahmad Ramadan kepada wartawan Kamis 20 Mei. Pemberian pengamanan itu juga sebagai bentuk pengawasan terhadap janji setia kepada NKRI yang telah diikrarkannya tersebut. Pasalnya, kata Ramadan, bukan kita tidak mungkin yang telah menyerahkan diri kembali membelot atau melakukan hal-hal yang di luar hukum lainnya. Kami tidak percaya begitu saja. Kami akan tetap melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Kan kami juga kewaspadaan tetap harus ada, ujarnya. Namun, penyelidikan dan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran pidana tetap akan diusut meski anggota KKB sudah menyerahkan diri. Polisi akan melakukan serangkaian proses penyidikan apabila ditemukan dugaan pelanggaran pidana selama dirinya masih menjadi anggota kelompok separatis bersenjata. Saya ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, cinta tanah air Indonesia akan kita terima, ucap Ramadan. Tapi lihat dulu, tiba-tiba dia ada melakukan tindak pidana. Dia adalah salah satu kelompok, tentu tidak akan menggugurkan hukuman pidananya, tambahnya lagi. Sebelumnya, ada 3 anggota KKB menyerahkan diri. Mereka adalah YAW 34,
MM-17, dan OM-41 dan menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715 MTL yang sedang berpatroli di Kampung Tanah Merah Sabtu.